Ya, selamat pagi semuanya. Jadi untuk sekarang ini kita akan membahas untuk yang jawaban dari deposito ya, untuk tugas deposito. Nah, untuk tugas deposito soalnya ada yang ini, yaitu pencatatan akuntansi deposito berjangka. Saya bacakan soalnya. Jadi di hari Senin 7 Maret 2022, Bank Mandiri dia memiliki penawaran bunga deposito. Nah, ini bunganya adalah dari mulai 2,25% hingga 2,5%. Bunga 2,25% ini berlaku untuk tenor jangka pendek dan bunga 2,5% untuk tenor jangka panjang. Ini sumbernya dari websitenya Bank Mandiri ya, di tanggal 7 Maret 2022. Jadi peraturannya adalah seperti ini. Kemudian di soal, Pak Amir pada tanggal 7 Maret 2022 ia menyimpan deposito di Bank Mandiri sebesar 100 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, kita lihat di sini jangka waktu 3 bulan berarti ini adalah 2,25% ya, karena kan ini jangka pendek kalau 3 bulan. Sedangkan kalau di atas 1 tahun itu berarti masuk ke tenor jangka panjang, berarti dia bunganya 2,5%. Sedangkan yang ini jangka waktunya 3 bulan, berarti Pak Amir dapat bunganya 2,25%. Bunga akan dibayarkan tunai setiap bulan dan langsung masuk ke dalam rekening tabungan Pak Amir. Sorry di sini salah ya, rekening deposito Pak Amir. Kemudian yang pertama, tuliskan jurnal saat pembukaan rekening deposito. Kemudian yang kedua, berapakah bunga yang akan diterima Pak Amir setiap bulannya dengan pajak penghasilannya yaitu 15%. Lalu yang ketiga, tuliskan jurnal saat menerima bunga pada bulan pertama. Kemudian yang keempat, tuliskan jurnal saat bulan kedua, ketiga, dan sekaligus jurnal untuk pencairan pokok deposito. Nah, sekarang kita masuk ke jawabannya. Jadi untuk jawabannya yang pertama, jurnal saat pembukaan rekening deposito Pak Amir. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kas. Kas ini tentu dong kalau Pak Amir datang bawa uang tunai ke bank, maka kas dari bank ini akan bertambah sebesar 100 juta. Kemudian, deposito berjangka Pak Amir karena dia bertambah di kredit, maka ditulis di sini, deposito berjangka Pak Amir dia bertambah sebesar 100 juta. Oke. Kemudian, bagaimana jika Pak Amir ini udah punya giro, kemudian mau mindahin dari giro ke tabungan? Maka, giro Pak Amir berkurang sebesar 100 juta, karena berkurang dia balance-nya itu di sebelah kredit. Jadi giro Pak Amir itu bertambah di sebelah giro Pak Amir berkurang di sebelah debit sebesar 100 juta. Kemudian deposito berjangka Bapak Amir, depositonya bertambah sebesar 100 juta, yaitu bertambah di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, bunga yang akan diterima Pak Amir setiap bulan. Berapa bunganya? Maka bunganya di sini perhitungannya adalah 100 juta, yaitu jumlah deposito Pak Amir, dikali dengan bunganya. Tadi karena di soal disebutkan bahwa bunga untuk tenor pendek yaitu 3 bulan adalah 2,25% per tahun. Nah, karena ini bunganya per tahun, maka harus dibikin jadi 12 ya, jadi dikali 1/12. Maka per bulannya adalah bunganya 187.500. Kemudian berapa bunga bersihnya? Yaitu tinggal dikurangi oleh pajak, yang mana pajaknya ini adalah 15% dikali bunga, 15%-nya ini didapat dari soal, kemudian bunganya ini adalah 187.500, berarti 15% dikali 187.500, maka jadilah 28.125. Kemudian, untuk bunga netonya atau bunga bersihnya per bulan adalah 187.500 dikurangi 28.125, sehingga jadinya 159.375. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Tadi disuruhnya untuk menuliskan perhitungan bunga pada bulan pertama. Maka yang di tanggal 7 April itu ketika bunganya keluar adalah
biaya bunga di sini yaitu biaya bunga bertambah di debit sebesar yang tadi 187.500. Yang ini. Kemudian bunga deposito berjangka harus dibayar, ini bertambah di sebelah kredit sebesar 187.500. Ya. Jadi biaya bunga bertambah, bunga deposito berjangka harus dibayar juga itu bertambah ketika di tanggal perhitungan bunga. Kemudian, bagaimana dengan jurnal penarikan bunga bulan pertama? Nah, maka ketika bunga bulan pertama ditarik, maka si bunga deposito berjangka harus dibayar ini berkurang. Nah, karena berkurang, dia saldonya juga di kredit, maka dia berkurang di sebelah debit. Kemudian hutang PPH bertambah di kredit. Kemudian kasnya Pak Amir ya, kalau misalnya Pak Amir ngambilnya cash, maka dia di sini ditulisnya kas. Jadi kas yang ada di bank ini berkurang karena dikasihin ke Pak Amir sebesar 159.375. Atau kalau misalnya dipindahin ke tabungan Pak Amir, maka tabungan Pak Amir ditulis di sini, yang mana tabungan Pak Amir dia bertambah, yang ditulisnya di sebelah kredit, yaitu sebesar 159.375. Jadi di sini bisa dilihat ya, pada saat penarikan bunga bulan pertama, maka di sini ada hutang PPH, yaitu yang harus nanti dilimpahkan pajaknya kepada kas negara. Jadi di sini ada hutang PPH yang mana bertambah sebesar 28.125 yang nanti sama si bank itu bakal dipindahin ke kas negara. Kemudian bunga deposito berjangka harus dibayar ini berkurang ya, 187.500 karena dia udah tadi udah dipindahin ke Pak Amir. Kemudian bagaimana ketika pembayaran atau pelimpahan pajak? Maka gampang saja, tadi hutang PPH-nya berkurang, kemudian giro kantor kas negaranya bertambah karena dipindahkan ya dari yang tadi, maka yang si PPH-nya itu dipindahin ke giro kantor kas negara sebesar 28.125. Kemudian kita masuk ke yang D, yaitu jurnal pada bulan kedua, ketiga, dan pencairan. Di tanggal 7 Mei, yaitu ini sama aja. Jadi, karena bunganya tetap ya, jadi untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga ini sama. Yaitu biaya bunga terhadap bunga deposito berjangka harus dibayar sebesar 187.500. Sama kayak bulan pertama. Nah ini. Kemudian jika ada penarikan juga seperti ini, sama. Oke, ya. Jadi untuk penarikan di bulan kedua, bunga deposito berjangka harus dibayar terhadap hutang PPH atau bunga deposito berjangka harus dibayar terhadap hutang PPH sebesar hutang PPH-nya 28.125 dan kas sebesar 159.375 atau tabungan Pak Amir 159.375. Kemudian untuk hutang PPH-nya ketika dibayarkan atau dilimpahkan pajaknya ke kas negara ini sama ya untuk bulan pertama, kedua, dan oke, kita lihat untuk yang pertanyaannya tadi bulan ketiga. Nah, kemudian di 7 Juni ini kita lihat di sini bulan ketiga ya, perhitungan bunga pada bulan ketiga, yaitu biaya bunga terhadap bunga deposito berjangka harus dibayar sebesar 187.500. Ini sama kayak yang bulan pertama atau dan kedua. Nah, kemudian jika jatuh tempo tanggal 7 Juni lalu deposito hendak diperpanjang. Maka kalau depositonya mau diperpanjang, maka jurnalnya harus bikinnya deposito berjangka Pak Amir. Di sini terhadap deposito berjangka harus dibayar. Yang mana di sini deposito berjangka Bapak Amir ini berkurang di debit sebesar 100 juta dan deposito berjangka harus dibayar ini bertambah di kredit sebesar 100 juta. Gitu.
karena kan pindahin ya. Kemudian bunga deposito berjangka harus dibayar 108. Bagaimana jika ada penarikan bunga dan deposito? Kalau misalnya ternyata ditarik, maka bunga deposito berjangka harus dibayar di sini berkurang sebesar 187.500. Kemudian deposito berjangka telah jatuh tempo yaitu sebesar 100 juta. Hutang PPh-nya ini bertambah ya sebesar 28.125 dan kasnya ini nanti dikasihin ke Pak Amir sebesar 100.159.375 atau misalnya dipindahin ke tabungan Pak Amir, maka tabungan Pak Amir bertambah di sebelah kredit yaitu sebesar 100 jutaan. Kemudian bagaimana jika bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada saat jatuh tempo, maka bank hanya membukukan sekali, yaitu deposito berjangka berkurang di kredit sebesar 100 juta. Kemudian biaya bunganya di sini 187.500, lalu nanti kasnya yang diterima oleh Pak Amir adalah 100 jutaan atau misalnya dipindahin ke tabungan juga bisa ya. Kemudian hutang PPh-nya adalah di sini bertambah sebesar 28.125. Kemudian nanti untuk bayar si hutang PPh-nya dipindahin ke kantor kas negara, yaitu hutang PPh ditulis di sebelah debit sebesar 28.125 karena dia mengalami pengurangan. Nah, nanti giro kantor kas negaranya bertambah sebesar 28.125. Itu. Kemudian selanjutnya kita ke soal yang nomor 2.